Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengklik link ini dan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Tafania Natalia Kaserja, Stambuk F551-20070. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tadulako, jurusan Teknik Informatika. Nah, pada saat ini saya akan melakukan pendemonstrasian terhadap aplikasi yang saya buat, di mana judul dari aplikasi ini yaitu Sistem Informasi Rekam Medis. Nah, pendemonstrasian aplikasi ini merupakan tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelum saya melakukan pendemonstrasian aplikasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan sistem aplikasi dari rekam medis. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi pada zaman modern seperti sekarang ini telah membuat hampir semua aspek kehidupan tidak dapat terhindar dari penggunaan komputer. Fungsi dari penggunaan komputer adalah sebagai alat untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien, terutama dalam hal penyajian informasi. Diharapkan dengan pemanfaatan komputer ini, pengelolaan data dengan cara manual dapat diganti sehingga data lebih akurat, efektif, dan efisien. Rekam medis adalah berkas yang berisikan informasi tentang identitas pasien, anamnesis, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Rekam medis digunakan sebagai acuan pada saat pasien itu berobat kembali. Tenaga kesehatan akan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan atau terapi apabila belum mengetahui sejarah penyakit, tindakan atau terapi yang pernah diberikan kepada pasien yang terdapat di dalam berkas rekam medis. Hal penting dalam berkas rekam medis adalah ketersediaannya saat dibutuhkan dan kelengkapan pengisiannya. Oke, kita masuk pada rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya yang pertama adalah fitur apa saja yang dibutuhkan pada aplikasi rekam medis. Yang kedua, bagaimanakah cara mengimplementasikan sistem informasi rekam medis. Yang ketiga, bagaimana menciptakan sistem aplikasi yang memiliki nilai user interface yang baik. Oke, tujuannya yaitu menciptakan aplikasi yang terintegrasi dengan database, menciptakan aplikasi yang memberikan dialog interaktif pada pengguna, menciptakan aplikasi yang tidak memiliki celah atas kesalahan pengguna, menciptakan aplikasi dengan tampilan yang baik dan berasas pada user interface, menciptakan aplikasi dengan sistem keamanan yang cukup baik, dan yang terakhir, menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, kita masuk pada manfaat aplikasi ini. Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah proses pendataan data pasien dalam proses mencetak data rekam medis dan juga sebagai objek dalam penentuan nilai mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, kita masuk pada sistem aplikasi rekam medis. Oke, aplikasi yang dibangun merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk software atau perangkat lunak dengan judul Sistem Informasi Rekam Medis. Sistem yang dibangun dapat digunakan oleh 4 pengguna dengan jabatan yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu admin, dokter, apoteker, dan pimpinan. Pada sistem ini, pengecekan jabatan akan ditentukan oleh level yang merupakan sebuah kolom pada tabel login dalam database, sehingga menu yang akan tampil setelah melakukan login akan sesuai dengan entitas yang dimasukkan berdasarkan username dan password. Prinsip kerja dari aplikasi ini yaitu dengan memasukkan semua data-data dari pasien, dokter, obat, dan hasil rekam medis pasien. Kemudian seluruh data tersimpan di dalam database. Dalam aplikasi ini, admin berperan sebagai pengendali utama dalam sistem. Seorang admin bertugas untuk melakukan registrasi pasien dengan memasukkan data-data pasien di dalam form registrasi pasien. Nah, admin juga bertugas untuk melakukan penginputan data dokter, poliklinik, serta mencetak hasil laporan data pasien, data dokter, data obat, serta data rekam medis. Dokter di sini berperan apabila admin telah menginputkan data pasien, selanjutnya pasien akan diperiksa oleh dokter. Nah, dokter akan melakukan pemeriksaan dengan melakukan login terlebih dahulu, kemudian dokter akan mencatat riwayat penyakit, keluhan, hasil
dan hasil pemeriksaan pasien. Setelah pemeriksaan selesai, dilakukan masuk pada tahap penyiapan berkas medis pasien. Nah, kemudian berkas tersebut akan dikirimkan ke poliklinik. Selanjutnya, di poliklinik akan dilakukan penginputan hasil diagnosa dari pasien yang telah menjalani pemeriksaan. Lalu dari poliklinik, admin akan mencetak hasil laporan data rekam medis pasien. Pada aplikasi ini, apoteker untuk mendata obat-obatan yang dibarengi dengan data pasien yang menggunakan obatan tersebut. Nah, pada aplikasi ini juga pimpinan berperan untuk melihat laporan-laporan, diantaranya laporan data pasien, data obat, data dokter, dan data rekam medis pasien. Namun jika pimpinan ingin melihat laporan dari inputan admin, pimpinan harus login terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada analisa kebutuhan sistem. Nah, Software Development Life Cycle atau SDLC atau dalam bahasa Indonesia yaitu daur hidup pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik atau engineering system development berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu intention, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose dan kegiatan. Pengembangan aplikasi secara terstruktur dengan menggunakan metode waterfall pada tahapan software development life cycle meliputi analisis, perancangan, pembuatan kode, pengujian, implementasi, dan perawatan. Nah, ini merupakan gambar dari metode pengembangan yang dimana metode pengembangan yang digunakan pada aplikasi rekam medis ini yaitu metode waterfall. Nah, berikut merupakan cakupan aktivitas menggunakan pendekatan metode waterfall. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Setelah komunikasi dengan pengguna, dilakukan analisis kebutuhan sistem yang terdiri dari analisis kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional sistem, kebutuhan hardware dan software pada sistem yang akan dibangun. Yang kedua, desain. Nah, pada desain ini melakukan perancangan terhadap sistem berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pembuatan kode atau coding, di mana tahapan ini merupakan tahapan pengkodean untuk membangun aplikasi secara utuh. Setelah aplikasi selesai dibangun, aplikasi siap diserahkan kepada pengguna atau user. Yang keempat yaitu pengujian sistem atau testing. Nah, pengujian dilakukan setelah aplikasi selesai dibangun. Pengujian aplikasi bertujuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi jika aplikasi telah berada di tangan user. Selanjutnya yang kelima yaitu implementasi atau implementation. Nah, implementasi dilakukan setelah aplikasi lolos uji. Perangkat pendukung yang diperlukan tidak hanya hardware komputer, tetapi juga dukungan kebijakan, prosedur, pelatihan pengguna, dan lain sebagainya. Yang keenam, yang terakhir yaitu perawatan atau maintenance. Nah, aplikasi yang telah diimplementasikan diharapkan dapat dipakai dan tidak berhenti di tengah jalan. Aplikasi dipergunakan terus-menerus, perangkat lunak harus dipelihara dengan memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya yang pertama yaitu mampu menangani perkembangan data dikarenakan seiring berjalannya waktu, mampu menangani ancaman kerusakan oleh virus atau program penyusup lainnya, mampu menangani perbaikan apabila ditemukan error atau bug pada aplikasi yang sedang dijalankan. Dan yang keempat, mampu menangani penambahan fitur baru. Dan yang kelima, mampu menangani perkembangan dan kemajuan teknologi. Oke, langsung masuk pada DFD atau Data Flow Diagram dan UML. Nah, kita masuk pada activity diagram. Nah, ini merupakan activity diagram login, di mana pada kolom ini terdapat user, di mana usernya itu merupakan admin, petugas dokter, baik petugas obat atau apoteker, dokter, dan pimpinan. Nah, untuk masuk dalam aplikasi ini, terlebih dahulu user akan melakukan login, di mana pada tahapan login ini, user akan menginputkan username dan password, dan sistem akan membaca data username dan password. Apabila
data yang dimasukkan itu valid, maka akan tampil halaman utama. Namun apabila data yang diinputkan tidak valid, maka sistem akan kembali pada tahapan untuk menginputkan kembali username dan password. Oke, selanjutnya ini merupakan activity diagram registrasi pasien. Nah, di sini usernya ini merupakan admin. Nah, sistem di sini akan memulai setelah login, itu sistem akan menampilkan menu dari menu utama, di mana dalam menu utama admin itu terdapat menu registrasi pasien. Nah, pada saat sistem menampilkan menu registrasi pasien, user akan menginputkan data-data dari pasien. Nah, selanjutnya apabila apabila semua kolom atau semua data itu telah terisi, maka akan masuk pada tahapan data akan tersimpan ke database. Namun apabila terdapat data yang masih belum terisi, maka sistem akan menampilkan kembali menu registrasi pasien dan user akan melakukan lagi input data pasien. Selanjutnya masuk pada activity diagram pemeriksaan. Nah, pada saat ini usernya merupakan dokter, di mana sistem akan menampilkan menu utama dokter, di mana menu utama dokter itu terdapat menu pemeriksaan. Nah, pada menu pemeriksaan ini dokter akan menginputkan data hasil pemeriksaan pasien, dan sama seperti sebelumnya, apabila data yang diinputkan, di sini terjadi kondisi di mana apabila data yang diinputkan semua sudah terisi penuh, maka data-data tersebut akan tersimpan di database. Namun apabila terdapat salah satu data yang belum terisi, maka sistem akan mengembalikan tampilan menu ke menu pemeriksaan, sehingga user, di mana user tersebut merupakan dokter, akan melakukan penginputan kembali terhadap data-data pasien, data hasil pemeriksaan pasien. Oke, selanjutnya ini merupakan activity diagram hasil diagnosa, di mana usernya ini merupakan admin dan pimpinan, yaitu sistem melakukan menampilkan menu laporan hasil diagnosa, lalu user ini memasukkan ID pasien, lalu apabila ID pasien itu valid, maka akan tampil hasil diagnosa pasien. Namun apabila ID pasien itu tidak terdaftar dalam database, maka sistem akan menampilkan kembali menu laporan hasil diagnosa dan user akan menginputkan kembali ID pasien. Oke, selanjutnya masuk pada activity diagram data obat. Nah, pada activity diagram data obat ini usernya itu merupakan apoteker, di mana sistem itu akan menampilkan menu data obat dan user apoteker ini akan menginputkan data-data obat. Selanjutnya apabila semua data itu telah terisi semuanya, maka data obat itu akan tersimpan ke dalam database. Namun apabila ada data yang belum terisi, sistem akan menampilkan kembali menu data obat dan user akan kembali menginputkan data obat yang belum terisi. Oke, selanjutnya masuk pada DFD level 0. Nah, pada DFD level 0 ini pasien itu akan dilakukan pendataan pasien. Nah, pendataan pasien ini dilakukan oleh admin sendiri. Nah, admin untuk melakukan pendataan pasien ini terlebih dahulu harus melakukan login. Nah, itu pada saat melakukan login itu dilakukan penginputan username dan password. Dan apabila password dan username salah, maka admin harus menginputkan kembali. Seperti itu. Sama halnya seperti dokter untuk menginputkan data-data hasil pemeriksaan, itu dokter akan melakukan login terlebih dahulu, dan apabila password dan username salah, maka
sistem akan kembali untuk dokter melakukan login lagi. Selanjutnya, poliklinik di sini berfungsi untuk melakukan diagnosis penyakit. Nah, pada apoteker ini, untuk menginputkan data-data obat, mereka terlebih dahulu login dengan memasukkan username dan password. Dan apabila username dan passwordnya tidak valid, maka sistem akan mengembalikan dan apoteker harus melakukan login terlebih dahulu sesuai dengan data yang telah tersimpan di database. Nah, di sini pimpinan puskesmas akan melihat laporan rekam medis, laporan data pasien, laporan data dokter, dan laporan data obat. Seperti itu. Selanjutnya, pada DFD level 1, di sini admin akan login dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya, admin juga akan menginputkan data poliklinik. Selanjutnya, admin juga akan menginputkan data pasien. Nah, selanjutnya, entitas dokter di sini akan melakukan login dengan memasukkan username dan password yang valid. Selanjutnya, dokter akan menginputkan data-data dokter. Dan dokter juga akan menginputkan hasil pemeriksaan dari pasien. Selanjutnya di sini entitas apoteker. Di sini apoteker untuk menginputkan data obat itu harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Kemudian apoteker akan menginputkan data obat dan akan tampil obat. Nah, selanjutnya di sini input rekam medis. Nah, di input rekam medis ini dikelola oleh admin. Jadi data-data poliklinik, data dokter, data obat, registrasi pasien ini tersimpan di input rekam medis. Jadi dari sini akan tampil diagnosa penyakit sehingga hasil dari rekam medis itu akan tampil. Sehingga pada proses laporan ini akan terdapat laporan dokter, maksudnya laporan data dokter, laporan data obat, laporan rekam medis, dan laporan data pasien. Sehingga laporan-laporan tersebut dapat dilihat oleh pimpinan puskesmas. Oke, selanjutnya kita masuk pada kelas diagram. Di sini pada kelas diagram terdapat 6 kelas, di mana yang pertamanya itu registrasi pasien, di mana di sini terdapat ID antrian, nomor antrian, tanggal administrasi, ID pasien, nama pasien, nomor identitas, tanggal lahir, umur, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, keluhan, poliklinik. Terdapat juga diagnosa, ID diagnosa diantaranya ID diagnosa, ID poliklinik, nama poliklinik, ID pasien, nama pasien, tanggal daftar, keluhan, dan seterusnya. Seperti itu. Terdapat juga kelas diagram pasien, dokter, obat, dan poliklinik. Nah, kelas diagram ini saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang kita lihat, setiap tabel itu memiliki kaitannya masing-masing dengan tabel lain. Seperti itu. Oke, di sini kita masuk pada use case diagram. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa entitas dari aplikasi ini terdapat 4, di mana yaitu admin, dokter, apoteker, dan pimpinan. Nah, admin untuk mengolah data harus melakukan login terlebih dahulu, sama halnya seperti apoteker dan dokter untuk melakukan pengelolaan data rekam medis, data pemeriksaan, seperti juga apoteker dalam mengelola data obat. Sama halnya seperti pimpinan untuk melakukan untuk mengakses laporan, terlebih dahulu ia harus login. Nah, pada admin ini, dia ini bertugas untuk mengolah data pasien, data administrasi, olah data dokter, olah data poliklinik, olah data rekam medis, dan olah data obat. Nah, dokter juga berfungsi untuk olah data rekam medis atau olah data pemeriksaan. Nah, untuk apoteker itu bertugas untuk mengolah data obat. Selanjutnya, apoteker akan menginputkan laporan obat. Sama halnya juga dokter akan menginputkan laporan rekam medis atau laporan pemeriksaan.
Selanjutnya, pimpinan akan dapat melihat laporan obat, laporan rekam medis, laporan dokter, dan laporan data pasien. Selanjutnya, kita masuk pada tahap pendemonstrasian aplikasi. Nah, pada saat ini saya akan melakukan login dengan entitas admin. Saya akan memasukkan username dan password dari admin. Nah, selanjutnya saya akan melakukan login. Nah, pada menu admin ini terdapat dua menu, di mana menu yang pertama itu master data, master laporan, dan yang ketiga itu merupakan button untuk kembali. Nah, pada master data ini terdapat tiga menu, di mana menu yang pertama ini merupakan menu registrasi pasien, menu-menu untuk melakukan pendaftaran dokter, dan yang ketiga ini merupakan menu data poliklinik. Nah, langsung saja kita masuk pada menu registrasi pasien. Nah, pada menu registrasi pasien ini, kita akan menginputkan nomor antrian. Nah, langsung saja kita inputkan nomor antrian, contohnya seperti 008. Tanggal registrasi kita pilih tanggal sekarang, tanggal hari ini. Oke, untuk ID pasien kita masukkan 0035. Nama pasien yaitu contohnya saya sendiri. Nah, untuk nomor induk kependudukan saya masukkan juga. Selanjutnya tanggal lahir. Selanjutnya masukkan umur, inputkan umur. Selanjutnya alamat. Selanjutnya nomor telepon. Selanjutnya kita akan memilih jenis kelamin, kemudian keluhan yang dirasakan, yang diderita. Di sini saya akan masuk contohnya pada diare. Lalu kita masukkan apa yang ingin kita tuju. Saya masuk pada poli umum ya. Nah, selanjutnya apabila semua data-data telah diisi, kemudian kita akan melakukan simpan data ini. Nah, selanjutnya akan muncul dialog bahwa data yang kita inputkan ini telah tersimpan ke dalam database. Oke, selanjutnya kita kembali, lalu kita akan login sebagai dokter. Kita akan login. Nah, pada menu dokter ini terdapat menu data pemeriksaan. Nah, terdapat juga button untuk kembali ke menu ke form awal yaitu kemudian. Nah, pada data pemeriksaan ini dilakukan jadi dari data-data registrasi pasien ini akan terbaca. Jadi ID pasien itu akan terbaca, nama pasien juga akan terbaca, serta nama polikliniknya dan keluhan yang diderita. Jadi pada pemeriksaan ini dokter akan menginputkan ID dari poliklinik. Contohnya ID poliklinik itu 098, sorry. Selanjutnya kita akan klik button lanjut. Nah, akan muncul informasi bahwa data pemeriksaan ini telah tersimpan di dalam database. Yang selanjutnya, dokter akan diarahkan ke menu poliklinik, ke form poliklinik, di mana ID poliklinik yang tadi kita inputkan akan terbaca secara otomatis. Dan di sini kita akan menginputkan ID dokter dan nama dokter pemeriksa. Nah, di sini kita inputkan contohnya seperti nama dokternya, contohnya Budi. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap diagnosa penyakit. Nah, di sini akan muncul lagi bahwa data yang diinputkan itu tersimpan. Selanjutnya kita masuk pada menu diagnosa, di mana pada menu diagnosa ini
petugas poliklinik itu akan menginputkan ID dari diagnosa tersebut. Jadi kita masukkan saja. Nah, untuk jenis kelamin kita pilih wanita. Terus pada hasil diagnosa itu contohnya seperti terus ID obatnya contohnya kayak seperti ini. Dosis obatnya 3x1. Nah, selanjutnya data diagnosa ini kita akan simpan. Nah, akan muncul dialog bahwa data diagnosa berhasil tersimpan ke dalam database. Nah, selanjutnya kita akan cetak laporan. Nah, saat mencetak laporan ini akan muncul semua laporan-laporan dari aplikasi yang dari data-data yang telah diinputkan. Contohnya seperti ini. Ini terdapat 3 halaman. Ada beberapa halaman. Nah, ini merupakan laporan yang tadi telah terinput. Nah, seperti ini. Terdapat nama pasien. NIK-nya akan terbaca tanggal lahirnya, jenis kelamin, nomor handphone, alamat, keluhan, diagnosa, dan nama obat. Oke, selanjutnya saya akan melakukan login dengan entitas sebagai apoteker. Nah, di sini saya akan memasukkan username dan password dari apotek. Nah, pada menu petugas obat ini atau menu apoteker ini terdapat menu data obat. Nah, juga terdapat button untuk kembali. Nah, pada data obat ini terdapat ID obat, data-data yang harus dimasukkan di mana ID obat, nama obat, jumlah obat, dan seterusnya. Jadi kita akan memasukkan data obatnya ya. Nama obatnya contohnya ini lantai. Jumlah obatnya ada 10, ID pasiennya contohnya. Terus nama pasiennya contohnya Tiara, diagnosanya itu lambung. Di polikliniknya contohnya seperti ini ya. Untuk ID dokternya masukkan secara random. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simpan data. Nah, kemudian akan muncul informasi bahwa data obat tersebut berhasil tersimpan. Dan kita akan kembali. Selanjutnya kita masuk sebagai entitas pimpinan. Saya akan masukkan username dan password yang telah terdaftar. Nah, pada menu laporan ini terdapat 4 laporan, di mana laporan pertama yaitu laporan data pasien, yang kedua laporan data dokter, yang ketiga laporan data obat, dan yang keempat itu laporan data rekam medis pasien. Langsung saja saya akan buka laporan data pasien, di mana pada laporan data pasien ini terdapat nama pasien, tanggal registrasi, ID pasien, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Oke, selanjutnya pada menu ID dokter ini terdapat laporan dokter ini terdapat ID dokter, nama dokter, serta spesialis dari dokter tersebut. Dan di sini terdapat ID dokternya 001, nama dokter Hana, spesialis poli anak. Selanjutnya pada data obat ini terdapat inputan data obat yang telah ditambahkan tadi. Dengan laporannya terisi nama obat, jumlah obat, nama pasien, diagnosa, ID poliklinik, dan ID dokter. Selanjutnya masuk pada hasil rekam medis. Nah, pada hasil data rekam medis ini terinputkan akan keluar hasil nama pasien,
nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, alamat, keluhan, diagnosa, dan nama obat berdasarkan data-data yang telah diinputkan sebelumnya. Oke, sekian pendemonstrasian aplikasi saya. Mohon maaf apabila selama pendemonstrasian berlangsung terjadi kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri video ini. Terima kasih atas perhatiannya.